Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana? Masih semangat belajar IPA? Harus semangat dong ya, karena belajar IPA asik dan menyenangkan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah terserap dan penuh makna. Alhamdulillah senang kembali Bapak bisa bertemu dengan peserta didik semua dalam pembelajaran jarak jauh IPA yang hari ini sudah pertemuan yang ke-15. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini Bapak akan memberikan sebuah motivasi ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar vitamin ya. Kemudian ada gambar air putih, ada betadin. Kemudian ada larutan yang air putih yang sudah dicampur dengan betadin. Pertanyaannya, jika larutan betadin diberi vitamin, ya, perubahan warna apa yang akan terjadi terhadap larutan tersebut? Nah, untuk mengetahuinya coba kita perhatikan video yang Bapak ambil dari YouTube ya. Perhatikan video berikut. Oke, ternyata dari hasil eksperimen tadi airnya bisa berubah menjadi ya jernih. Kira-kira timbul pertanyaan baru, perubahan zat yang terjadi dinamakan perubahan secara fisika atau kimia ya. Nah, kalau ingin tahu jawabannya, ikuti dan simak pembelajaran terakhir dari bab 3 ini hingga tuntas ya. Oke. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama adalah peserta didik harus mampu menjelaskan sifat fisika, sifat kimia suatu zat. Yang kedua, mampu mengidentifikasi suatu benda dengan menghitung massa jenisnya. Jadi ada perhitungan sedikit nanti. Kemudian mampu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia pada suatu materi. Nah, jadi air yang berubah tadi termasuk perubahan fisika atau kimia. Nah, supaya kalian paham, tahu, nah ikuti pelajaran ini. Baik, sebelum ke materi inti, kita perhatikan peta konsepnya ya. Yang sudah kita pelajari minggu kemarin adalah tentang campuran homogen. Ya, campuran homogen atau yang disebut juga dengan larutan itu ada 3 ya. Ada larutan asam, basa, dan garam. Itu yang kita pelajari pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang 2 lagi ya, tentang materi, yaitu sifatnya. Jadi sifat kimia, sifat fisika, kemudian perubahan ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, inilah peta konsepnya. Berarti hari ini adalah terakhir kita belajar bab 3 ya.
Jadi hari Senin kita penilaian harian yang ketiga sebelum melaksanakan mid semester. Baik, kita masuk materi. Jadi sifat benda itu terbagi dua, ya. Yang pertama sifat fisika, yang kedua sifat kimia. Sifat fisika itu apa ya? Fisika, fisik. Sifat fisika itu sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Nah, kalau kimia, sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Ya. Sifat fisika misalnya apa aja itu ya? Bentuknya, warnanya, jadi bentuk suatu zat, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan yang terakhir massa, jenis atau densitas. Di sini ada istilah baru yang kamu harus pahami, yaitu tentang massa jenis. Massa jenis itu berbeda dengan massa. Massa itu besaran pokok. Kemarin ya, pertemuan bab pertama kemarin. Jadi massa itu satuannya kilogram. Apakah beda dengan massa jenis? Beda. Kalau massa jenis dia termasuk besaran turunan. Massa jenis merupakan hasil bagi antara massa zat dengan volumenya. Dibaca simbolnya ini seperti P, tapi dibaca rho. Bacanya rho. Jadi rho sama dengan M per V. Ya, M itu artinya massa zat. Tentu untuk mengukur massa kita timbang seperti biasa dengan raca. Bisa dalam satuan kilogram atau gram. Kemudian V itu volume. Volume ya, merupakan besaran turunan. Satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Jadi massa jenis memiliki satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Ya, jadi massa jenis itu adalah penentu suatu materi atau zat. Ya, jadi kita bisa mengidentifikasi zat dengan menggunakan rumus massa jenis. Jadi zat yang sama itu pasti memiliki massa jenis yang sama. Misalnya massa jenis air itu 1 gram per sentimeter kubik. Jadi walaupun 1 sendok air, sepanci air, atau bahkan sekolam air, massa jenisnya tetap sama, yaitu 1 gram per sentimeter kubik. Ya. Berikutnya mengenai volume ya, sebenarnya ini materi tambahan. Untuk mengukur volume untuk benda yang berbentuk, karena kita harus mencari volume nanti untuk menghitung massa jenis. Kalau benda yang berbentuk misalnya kubus, balok, tabung ya, atau bola, itu bisa menggunakan rumus. Kalau kubus itu volume rumusnya apa? Sisi kali sisi kali sisi. Balok panjang kali lebar kali tinggi ya. Tabung PR kuadrat kalau tidak salah. Nah, bagaimana mengukur volume jika bentuk bendanya tidak beraturan, misalnya batu ya. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita butuh namanya gelas ukur. Jadi gelas ukur ini kita kasih air. Misalnya ada sebuah batu, di gelas ukurnya kita kasih air, misalnya yang di gambar ini adalah 60 ml, satuannya mililiter ya. Kemudian batu ini kita masukkan ke dalam gelas ukur ini. Ternyata setelah kita masukkan naik menjadi gambar ini sekitar 95 ml. Berarti volume batunya berapa? Volume batunya kondisi kedua dikurangi kondisi pertama, yaitu 95 ml dikurang 60 ml. Itu caranya. Jadi dapatnya berapa itu? Dapat
ya 35 mililiter. Nah, karena satuan dalam volume dalam mencari massa jenis dalam bentuk sentimeter kubik atau meter kubik, kita harus mengkonversi, ya. Nah, dengan catatan kemarin ini materi tentang konversi satuan. Sudah kita ketahui 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik, atau yang sering kita sebut dalam bahasa sehari-hari cc, ya. 1 cc, 2 cc dan sebagainya. Berarti batu tadi volumenya berapa? 35 ml atau 35 cm kubik, ya. Itu untuk mengukur volume suatu benda yang tidak beraturan. Misalnya kamu dapat sebuah logam di lingkungan kamu, nah, bisa kita hitung, bisa kita tentukan logam tersebut termasuk, ya, termasuk logam apa, ya. Nah, misalnya kasus, nah ini, nah, sebelum ke kasus soalnya, coba kita lihat tabel 38 ini, massa jenis berbagai zat. Jadi ini tetap, ya. Nah, kita lihat saja massa jenis air di situ dalam satuan gram per cm kubik 1, ya. 1 gram per cm kubik. Kita lihat massa jenis yang lain, minyak dengan air lebih rendah minyak, ya. Makanya kalau kita masukkan minyak ke dalam air, pasti minyak akan naik ke atas, ya. Kemudian airnya di bawah, karena lebih besar massa jenis air dibandingkan massa jenis minyak. Misalnya contoh dalam suatu kasus, ini di buku ada, Edo menemukan sebongkah logam, ya. Dia nggak tahu logam itu apa, gitu. Nah, supaya dia tahu logam ini diidentifikasi logam apa, maka bisa kita hitung menggunakan, bisa kita identifikasi logam tersebut dengan menggunakan rumus massa jenis. Caranya kita timbang dulu logamnya, ya, dengan neraca, didapatkan di situ datanya 312 gram. Kemudian kita ukur volumenya, karena dia tidak beraturan bentuknya, kita gunakan bantuan kelas ukur tadi, ya. Nah, ternyata berdasarkan buku ini didapat nilainya 40 ml atau 40 cm kubik. Nah, kemudian berapa massa jenisnya berapa? Hasil bagi saja, ya. 312 dibagi 40 dapat 7,8 gram per cm kubik. Nah, kita lihat 7,8 gram per cm kubik ini di dalam tabel, ya. Yang mendekati 7,8 itu adalah besi, ya. Besi 7,9 yang mendekati. Nah, berarti bisa diprediksi logam yang ditemukan oleh Edo, ya, itu teridentifikasi kemungkinan adalah sebuah besi, ya. Jadi massa jenis bisa digunakan untuk mengidentifikasi suatu benda, ya. Nah, ini salah satu juga sifat fisika. Nah, ini baru, ya, untuk kalian yang baru kelas 1, sesuatu yang baru. Kalau yang lainnya nanti kita sambil berjalan. Oke, paham, ya? Nah, mudah, ya. Nanti ada PR mengenai ini, 2 soal. Kita lanjutkan berikutnya, perubahan materi. Jadi materi itu bisa berubah, ya. Ada yang disebut dengan perubahan fisika, fisiknya saja yang berubah. Nah, dalam pengertian buku, yang disebut dengan perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi dia berubah tapi tidak terbentuk zat baru, ya. Tidak terbentuk zat baru, hanya fisiknya saja yang berubah, tapi bentuknya hanya bentuknya saja yang berubah, tetapi mungkin fisiknya yang berbeda. Kalau perubahan kimia,
itu perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ya. Kita lihat contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sebelumnya kamu harus tahu perbedaan perubahan fisika dan kimia, di buku juga ada ini. Boleh disebut juga dengan ciri-ciri perubahan fisika atau perubahan kimia. Yang disebut dengan perubahan fisika memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak terbentuk zat baru. Kalau perubahan kimia dia terbentuk zat baru sesuai definisi tadi ya. Yang kedua, komposisi materi yang perubahan fisika itu tidak berubah. Sedangkan perubahan kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Kemudian yang terakhir, kalau perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Itu ciri-cirinya. Kalau perubahan kimia ya, ditandai dengan biasanya terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Untuk lebih mudah memahaminya, Bapak kasih contoh misalnya lilin ya. Lilin kalau dibakar akan meleleh. Lelehan lilin apakah dia terbentuk zat baru? Tidak, dia tetap lilin ya. Walaupun secara fisik dia berbeda dengan awalnya. Zatnya tetap ya. Fisiknya saja yang berubah. Berarti dia perubahan fisika. Tapi kalau kita perhatikan sumbunya, sumbu lilin ketika dibakar dia akan menjadi abu ya. Hitam kemudian menjadi abu. Terbentuk zat baru? Terbentuk ya. Karena kimiawi dari abu dengan sebelum dibakar itu berbeda, maka terbentuk zat baru. Kalau terbentuk zat baru berarti dia perubahan kimia. Oke, udah ya. Coba contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk perubahan fisika, contohnya beras diubah menjadi tepung beras. Udah jelas ya, sama-sama beras, hanya fisiknya saja yang berubah, tapi zatnya tidak berubah, tetap beras ya, tetap mengandung zat karbohidrat. Kemudian kalau perubahan kimia, contohnya singkong menjadi tape itu ya. Singkong menjadi tape, rasanya beda ya, zatnya juga berbeda ya. Tape biasanya agak-agak ada asam-asamnya, berarti sudah mengalami reaksi kimia. Kemudian perubahan fisika contoh yang lain, kayu diubah menjadi kursi, kan nggak ada yang berubah, zatnya tetap kayu ya. Kemudian kalau perubahan kimia, kayu yang dibakar. Nah, kalau sudah dibakar, kayu akan berubah zatnya. Kemudian contoh perubahan fisika berikutnya, gula dilarutkan dalam air. Apakah gulanya hilang? Tidak ya. Nah, kita buktikan dengan rasanya masih terasa manis, berarti zatnya tidak hilang. Kalau perubahan kimia, makanan berubah menjadi basi, zatnya berubah ya, dia menjadi berbau ya. Kan ciri-ciri dari perubahan kimia dia adanya bau tadi. Kemudian yang keempat, perubahan fisika misalnya bola lampu listrik menyala. Kemudian perubahan kimia, susu diubah menjadi keju ya, susu diubah menjadi keju karena fermentasi ya. Tapi kalau susu cair diubah menjadi bubuk, apakah perubahan kimia? Ya, tidak, dia perubahan fisika. Karena apa? Karena susu yang cair dirubah menjadi susu dalam bentuk bubuk. Apakah ada reaksi di situ? Tidak, hanya bentuknya saja, fisiknya saja, tapi tetap susu. Ya. Kalau dia dirubah menjadi keju, nah itu sudah melalui proses kimia, fermentasi. Berarti perubahan kimia karena terbentuk zat baru. Kemudian yang terakhir di sini contoh ada air berubah menjadi es. Itu perubahan fisik saja, fisika. Bukan apa yang disebut air berubah menjadi es, berarti mencair. Mencair, membeku, menyublim, apalagi ya, mengembun, itu termasuk perubahan fisika. Nah, kalau perubahan kimia yang sering kita
lihat dalam kehidupan sehari-hari yang mudah, yaitu besi berkarat. Ya, besi berkarat itu, besi itu lambang unsurnya Fe, ferrum. Tapi kalau sudah berkarat, dia ada mengikat unsur lain. Nah, maka berubah zatnya. Nah, maka dia termasuk perubahan kimia. Jadi kata kunci membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia itu sebenarnya bisa Bapak simpulkan kalau perubahan fisika itu ya, dia bisa kembali ke bentuk, bisa kembali ke zat asal, ya. Zatnya nggak hilang. Kalau perubahan kimia itu tidak bisa kembali ke zat asalnya. Misalnya kayu dibakar, kalau sudah terbakar apakah bisa menjadi kayu yang seperti awal? Tidak bisa. Nah, itu perubahan kimia. Oke, paham ya? Mudah sekali. Itu aja pertemuan kita hari ini. Karena ada edaran dari kementerian bahwasanya materi-materi inti saja yang disampaikan supaya tidak terlalu banyak, maka itu aja yang Bapak pikir pertemuan hari ini yang penting. Yang pertama, kamu bisa mengidentifikasi suatu materi dengan menggunakan rumus massa jenis. Yang kedua, bisa membedakan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, tugas terakhir ya, bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Silahkan buka Google Classroom. Setelah kamu lihat video ini, kamu lihat bagian menu tugas. Di terakhir kumpul semua tugas bab 3 itu hari Kamis sebelum kita mengadakan penilaian tengah semester atau mid semester pada Jumat depan ya. Oke, Bapak tunggu ya. Nah, jadi ada 3 tugas di bab 3 ini, silahkan kamu kerjakan yang belum selesai. Kemudian jangan lupa pertemuan berikutnya kita hari Senin, penilaian harian yang ketiga di Semangat Belajar. Sampai jumpa Senin untuk penilaian harian 3. Kemudian selanjutnya hari Jumat ya, tanggal 25 kita melaksanakan penilaian tengah semester atau mid semester. Baik, demikian dari Bapak. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.